air. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di dunia. 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. 96,5% air di bumi merupakan air asin. Dan hanya 3,5% lah yang merupakan air tawar. Bayangkan, dari air tawar yang tersedia, 68% airnya berada di glisser es, 30%-nya ada di dalam tanah, dan sisanya di tempat lain. Nah, karena itu, air tanah menjadi sumber air primadona di masyarakat. Padahal, adanya pengambilan air tanah yang berlebih memiliki dampak buruk loh buat lingkungan. Loh, kenapa ya? Air tanah terbentuk melalui sisa air hujan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian, air resapan tersebut mengisi akuifer-akuifer yang terletak di dalam tanah. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan air tersebut. Bisa sampai ratusan hingga ribuan tahun loh. Masalahnya, jika pengambilan air tanah dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan stok air tanah bisa mengalami penyusutan. Dan hal ini akan menimbulkan dampak buruk berupa penurunan muka tanah, amblasnya permukaan tanah, dan terjadinya intrusi air laut, yaitu tercampurnya air tanah dan air laut. Nah, untuk membatasi penggunaan air tanah yang berlebih, terbentuklah pajak air tanah. Objek dari pajak air tanah ini adalah semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Yang kedua, pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam menentukan pajak air tanah, kita membutuhkan nilai perolehan air tanah yang dapat kita peroleh dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air, serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Kami menggunakan Kota Depok sebagai lokasi penghitungan dalam video ini. Berikut adalah rumus dari nilai perolehan air, yaitu HAB dikali FNA dikali volume air yang diambil. HAB atau harga air baku sama dengan biaya investasi per volume pengambilan selama umur produksi. Ada dua jenis HAB, yaitu HAB untuk nilai air dalam sebesar 4.000 dan HAB untuk air tanah dangkal sebesar 2.400. Kota Depok menerapkan pajak air tanah sebesar 20%. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh perhitungan nilai pajak air. Pertama, misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor. Daerah tersebut melakukan kajian akademis yang menghasilkan perhitungan perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut. Harga air baku diperoleh dari perhitungan biaya investasi dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi. Untuk kasus pertama, biaya pembuatan sumur dalam diketahui dengan biaya Rp1.884.140.000. Volume pengambilan selama 10 tahun sebesar 473.040.000 liter. Maka harga air bakunya itu menghasilkan 3.983. Kita bulatkan dengan harga air baku dalam itu sebesar 4.000. Untuk biaya pembuatan sumur dangkal itu sebesar 1.116.540.000 dengan volume pengambilan selama 10 tahun sebanyak 473.040.000 liter. Maka harga air baku dangkal itu sebesar 2.360 yang dibulatkan menjadi 2.400. Yang kedua, menghitung NPA dan pajak air tanah. Dengan rumus, nilai pajak air sama dengan volume pengambilan dikali harga air dalam. Harga air dalam sendiri yaitu harga air baku dikali dengan FNA. Contoh, perhitungan NPA untuk perusahaan industri air minum dalam kemasan yang memiliki izin pengambilan debit air tanah per bulan sebesar 4.000 meter kubik pada bulan Februari 2019
volume pengambilan air tanah kualitas baik sebanyak 3.000 meter kubik. Di sekitar terdapat jalur PDAM. Maka dapat diketahui, dari soal tersebut termasuk ke dalam komponen sumber daya alam, peringkat 4, bobot 16. Selanjutnya, untuk perhitungan FNA, yaitu diperoleh dari 60% dikali nilai komponen sumber daya alam, ditambah 40% dikali nilai komponen peruntukan dan pengelolaan. Nilainya sudah kita ketahui seperti yang tadi. Maka, untuk komponen sumber daya alam, tadi berbobot 16 dikali 60%, menghasilkan 9,6. Dan untuk peruntukan dan pengelolaan, nilai komponennya sebesar 9, untuk volume 0-50, 13,5, dari volume 51-500, 501-1000 volumenya 20,25, 1001 sampai 2500 komponen peruntukan dan pengelolaannya 30,38, lebih besar dari 2500 komponen pengelolaannya 45,56. Maka menghasilkan nilai FNA seperti dilihat pada tabel berikut ini. Untuk NPA sendiri diperoleh dari volume dikali HAD. Seperti kita ketahui, HAD itu sama dengan HAB dikali FNA. Untuk HAB-nya sebesar 4.000. Maka diperoleh penjumlahan untuk NPA sebesar Rp251.440.000. Itu untuk perhitungan nilai NPA dengan izin pengambilan 4.000 meter kubik dan volume pengambilan 3.000 meter kubik.